Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sevita Triana, NIM 241083015 dari program studi pendidikan biologi semester 4 Universitas Islam Balitan. Saya akan menampilkan video teaching tentang materi protista. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah. Thank you. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan belajar kita hari ini berjalan dengan lancar. Doa dimulai. Doa selesai. Hari ini ada tidak masuk? Tidak. Nihil ya? Iya, Bu. Sekarang pastikan tempat duduk kalian rapi. Berhenti ngobrol dengan teman kanan kirinya karena belum waktunya diskusi ya. Silakan buku dan juga alat tulisnya disiapkan. Sudah? Minggu lalu kita sudah belajar tentang klasifikasi protista. Masih ingat nggak protista itu ada berapa kelompok? Tiga. Mbak, setuju dengan jawaban mbaknya? Iya. Protista tadi ada tiga. Apa aja mbak? Protista mirip hewan, Protista mirip tumbuhan, dan protista mirip jamur. Ada yang lain? Tidak ya? Bagus, berarti kalian masih ingat materi sebelumnya. Menurut kalian, apakah semua protista itu berbahaya bagi manusia? tidak Bu, ada yang juga menentukan. Contohnya yang menguntungkan, rumput laut juga termasuk protista, Bu. Alga, Ada lagi? kalau chlorella juga bisa dimanfaatkan untuk makanan. Ya, betul sekali. Jadi banyak jenis alga itu juga dimanfaatkan oleh manusia. Kalau protista yang merugikan contohnya apa? Plasmodium Bu, Kenapa sama plasmodium? Penyebab malaria. Iya. Jadi protista itu ada yang memberikan manfaat, tetapi juga ada yang merugikan bagi manusia. Hari ini kita akan mempelajari lebih dalam tentang berbagai peranan protista dalam kehidupan. Materi itu sangat dekat dengan kehidupan kita karena protista ini memiliki banyak manfaat, misalnya sebagai penghasil oksigen dan bahan makanan. Tetapi ada juga yang menyebabkan penyakit, contohnya tadi plasmodium menyebabkan malaria. Dengan mempelajari materi ini, Ibu harap kalian akan memahami pentingnya protista bagi manusia dan juga lingkungan. Untuk tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu mempelajari berbagai peranan protista baik yang menguntungkan maupun yang merugikan dalam kehidupan. Baik anak-anak, kegiatan hari ini dimulai dengan mengamati video tentang protista, kemudian kalian akan berdiskusi kelompok, mengisi LKPD, lalu mempresentasikan hasil diskusinya, dan nanti kita akan menarik kesimpulannya bersama-sama. Oke, sebelum Ibu mulai ke kegiatan inti, Ibu akan membagi kalian menjadi dua kelompok. Oke, silakan kalian pilih kelompoknya sendiri. Sudah? Oke. Ibu bagikan dulu ya LKPD-nya. Di situ kan di lembar LKPD kalian kan di situ ada linknya ya. Sebelum kita lanjut ke videonya, silahkan kalian isi dulu hari, tanggal, nama dan juga kelasnya. Ibu tunggu ya. Sudah diisi? Sudah. Untuk mengamati video di bawah ini, kalian mau klik linknya sendiri lewat HP masing-masing apa Ibu tampilkan di layar? Tampilkan. Ya, sekarang silahkan kalian amati dengan baik ya video yang kita tampilkan ini nanti. Terus kalau kalian menemukan
hal-hal yang menarik silahkan kalian catat ya. Minum es rumput laut di siang hari yang panas menyengat, nikmatnya pasti rasanya menyegarkan. Tapi, apakah kalian kira rumput laut di es buah adalah rumput laut dan bentuk asalnya? Ternyata tidak demikian ya. Rumput laut yang kalian makan telah mengalami beberapa proses pengolahan sehingga enak di mulut. Adapun rumput laut yang asli belum layak konsumsi dan terdiri atas beraneka jenis. Ada yang berwarna coklat, hijau, merah, serta warna-warna lainnya. Apakah kalian menyadari bahwa air yang sering kalian gunakan untuk minum, mandi, dan mencuci piring ternyata mengandung banyak mikroorganisme loh? Mikroorganisme tersebut ukurannya sangat kecil, bahkan hanya dapat dilihat dengan bantuan mikroskop. Nah, mikroorganisme ini merupakan salah satu dari sekian ribu makhluk hidup yang termasuk dalam kingdom Protista. Setelah kalian melihat video tadi sampai selesai, siapa yang bisa menyebutkan contoh peranan Protista yang kalian lihat pada video tadi? Saya, Tangan, saya. ya. Agar bisa dimanfaatkan sebagai bahan makanan Bu, agar juga dapat menghasilkan oksigen. Bagus sekali. Mungkin dari teman-teman yang lain ada jawaban lain? Saya Bu, Ya. beberapa protista juga membantu menjaga keseimbangan ekosistem Bu. Ya betul sekali. Jadi protista itu ternyata memiliki peranan yang sangat beragam dalam kehidupan manusia maupun lingkungan. Setelah kalian mengamati video tadi, kan pertanyaan apa yang muncul di pikiran kalian? Tuliskan minimal 2 pertanyaan ya di soal nomor 1. Jadi di bawahnya link ini, silahkan kalian tuliskan minimal 2 pertanyaan. Selanjutnya, kalian bisa berdiskusi dengan kelompok kalian. Terus kalian bisa menggunakan buku LKS, buku paket untuk mencari informasi tentang protista yang menguntungkan maupun yang merugikan. Setelah itu lengkapi tabel yang ada di sini, yaitu nomor 2. Silahkan kalian lengkapi. Ada yang ditanyakan enggak? Tidak Bu. Contoh protista yang menguntungkan apa? Paramecium Plasmodium, Entamoeba. Apa manfaatnya? menjaga keseimbangan rantai makanan di perairan. Kalau yang peranan yang merugikan, Plasmodium menyebabkan malaria. Entamoeba menyebabkan disentri. iya. Ada yang ingin ditanyakan lagi enggak? Tidak, Bu. Tidak ada ya. Iya. Kalau ini ada yang ditanyakan enggak? Tidak ada. Oke, silakan kalian lanjutkan untuk berdiskusi lagi untuk mengerjakan yang pertanyaan diskusi. Ya, itu kasih waktu 5 menit. Silakan diskusi ya. Baik, waktu diskusi sudah selesai ya semuanya. Sekarang silakan perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan hasil diskusi kami. Tuliskan 2 pertanyaan berdasarkan video tersebut. 1. Apa saja peranan protista yang menguntungkan bagi kehidupan manusia? 2. Mengapa beberapa protista dapat menyebabkan penyakit pada manusia? Yang kedua, mengelompokkan protista berdasarkan hasil pengamatan. Yang pertama, protista mirip hewan, Paramecium, Plasmodium, Entamoeba. Peranan menguntungkannya menjaga keseimbangan rantai makanan di perairan. Peranan merugikan, Plasmodium menyebabkan malaria, Entamoeba menyebabkan disentri. Protista mirip tumbuhan, Chiorella, Sargassum, Eugeena. Peranan menguntungkannya menghasilkan oksigen, bahan makanan membuat agar-agar. Peranan merugikan, broming, alga dapat mengurangi kadar oksigen di perairan. Seperti sambil jamur,
Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar Mbak, sebelum duduk kembali, mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Udah, kalau tidak ada silakan Mbak bisa duduk. Ya, jadi ibu di rumah tangga, jadi peranan protista itu yang menguntungkan itu memiliki beberapa manfaat. Yang pertama itu sebagai penghasil oksigen melalui fotosintesis, misalnya chlorella dan spirogyra. Untuk sebagai bahan makanan itu ada propira digunakan untuk nori. Jadi rumput laut yang kalian makan itu dari propira. Dan itu dari propira. Selanjutnya untuk bahan obat atau suplemen kesehatan itu spirulina. Jadi kan banyak kan apa namanya obat-obat itu pasti ada kandungan spirulinanya. Selanjutnya bahan industri itu contohnya agar-agar yang sering kalian makan itu berasal dari iridium. Untuk yang merugikan itu karena itu merusak tanaman, misalnya penyakit busuk kentang itu oleh Phytophthora infestans. Setelah mungkin dari yang ibu sampaikan tadi ada yang ingin ditanyakan? Belum. Jika belum, setelah kita melakukan pengamatan, diskusi, dan presentasi, sekarang kita simpulkan bersama apa saja manfaat protista bagi kehidupan manusia, Mbak? Sebagai produsen Bu, menghasilkan oksigen, juga sebagai bahan makanan seperti rumput laut. Ya bagus, jadi dapat kita simpulkan bahwa protista itu memiliki peranan penting dalam kehidupan. Ada protista yang memberikan manfaat bagi manusia dan juga lingkungan, tetapi ada juga yang merugikan. Oleh karena itu kita perlu memahami karakteristik setiap jenis protista. Silahkan kalian tulis kesimpulan tersebut pada lembar kerja kalian ya. Ya Bu. Baik anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu ingin mengetahui pemahaman kalian. Apa hal baru yang kalian dapatkan setelah kita mempelajari peranan protista? Saya jadi tahu kalau tidak semua protista itu berbahaya. Iya, jadi perlu diingat ya, tidak semua protista itu berbahaya. Jadi hari ini kita sudah mempelajari tentang peranan protista dalam kehidupan. Protista itu memiliki peranan yang menguntungkan maupun merugikan. Protista yang menguntungkan itu berfungsi sebagai produsen, menghasil oksigen, bahan makanan, dan mengurai. Sementara protista yang merugikan itu menyebabkan berbagai penyakit seperti malaria. Ibu harap dengan mempelajari materi ini kita menjadi lebih memahami pentingnya protista bagi kehidupan manusia. Ibu senang kalian hari ini sudah aktif berdiskusi, berani menyampaikan pendapat. Setiap kelompok juga sudah bekerja sama dengan baik dalam mengerjakan lembar kerja yang sudah Ibu bagikan. Tetap pertahankan semangat belajar kalian dan kerjasama seperti hari ini ya. Ya Bu. Untuk pertemuan berikutnya kita akan mempelajari materi baru, yaitu tentang jamur atau fungi. Untuk tugas kalian nanti di rumah coba kalian cari contoh jamur yang bermanfaat dan yang merugikan dalam kehidupan sehari-hari ya. Dan kita ketemu di minggu depan, kita bahas bareng-bareng. Sebelum Ibu tutup, mungkin ada yang ingin ditanyakan Mbak? Belum. Jika belum, untuk mengetahui pemahaman kalian tentang materi protista, silahkan kalian scan QR code ini ya. Di sini ada beberapa pertanyaan ini. Tolong dikerjakan sebisanya ini untuk melihat seberapa pemahaman kalian tentang materi protista. Sudah selesai semuanya? Sudah. Sebelum Ibu akhiri pembelajaran hari ini, mungkin ada yang ingin ditanyakan tentang materi hari ini atau tentang pertemuan berikutnya? Belum ada. Jika belum ada, mari kita tutup dengan berdoa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih atas perhatian, kerjasama, dan semangat kalian selama pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.